Kata ulang yang berarti menunjukkan jumlah lebih dari satu atau banyak. Contohnya, anak-anak artinya banyak anak. Orang-orang artinya banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 2 yang hebat. Sudah siapkah kalian untuk menghadapi ulangan akhir semester 2? Ya, mari persiapkan diri bersama Bu Guru. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan latihan soal dan pembahasannya untuk penilaian akhir semester 2 pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2. Oke, disimak sampai selesai, semoga bermanfaat. Selamat mengikuti. Pilihan ganda nomor 1. Ibuku bertugas memasak di rumah makan terkenal. Ibuku bekerja sebagai A. Pramuniaga, B. Koki, C. Pramusaji. Macam pekerjaan: petani, menggarap sawah, menanam sayuran, palawija, dan padi. Nelayan mencari ikan menggunakan alat jala, jaring, perahu. Pemadam kebakaran, memadam pengenal api saat kebakaran, memakai baju anti api, helm, sepatu boot, membawa selang air besar. Satpam menjaga keamanan di sekolah, kantor-kantor dengan seragam satpam. Mengajar anak-anak di sekolah. Dokter memeriksa dan mengobati pasien. Koki atau juru masak, tukang masak di restoran atau rumah makan. Pramuniaga, pelayan toko. Pramusaji, pelayan restoran atau rumah makan. Pramugari, pelayan di dalam pesawat terbang. Masinis, sopir kereta api. Nahkoda, sopir kapal laut. Pilot, sopir pesawat terbang. Jawabannya koki. Nomor 2. Berikut ini bukan akibat dari membuang sampah di sembarang tempat adalah A. Kekeringan, B. Penyakit, C. Pencemaran. Sampah sembarangan bisa menyebabkan pencemaran, mengotori lingkungan, ya. Kemudian sebagai sumber penyakit, menyebabkan banjir kalau di sungai. Ya, jadi jawabannya yang bukan adalah A. Kekeringan. 3. Perhatikan gambar berikut. Peralatan yang dibutuhkan adalah nelayan sedang menangkap ikan. A. Jaring, B. Karamba, C. Jala. Itu namanya jala, bukan jaring, bukan karamba. Jadi jawabannya C. Catatan pengeluaran berikut. Uang sekolah 50.000, roti coklat 15.000, layang-layang 5.000, dan potong rambut 30.000. Pengeluaran untuk jasa adalah A. Roti coklat, B. Layang-layang, C. Potong rambut. Barang, membeli buku, sepatu, alat sekolah, pakaian, mainan, makanan, atau minuman. Pengeluaran untuk jasa misalnya membayar tukang cukur, membayar ongkos angkutan, ojek, go-kart, bis, ya, membayar kursus dan bimbingan belajar. Pengeluaran untuk jasa adalah potong rambut, membayar potong rambut. Berikut untuk menjawab soal nomor 5 dan 6. Apa kabar, Tek? Sapa salah satu burung bangau. Kakimu pendek, kasar, dan jari-jarimu berselaput. Aduh, kasihan sekali. Lalu sekawanan burung bangau itu berdiri di depan Itik. Lihatlah, kaki kami panjang dan bersih. Kami bisa melompat dan menari. Itik terdiam. Dia menatap kakinya. Oh, mengapa kakiku pendek, kasar, dan berselaput? Itik mempercepat langkahnya. Dia pergi meninggalkan sekawanan burung bangau itu. Bangau mempunyai sifat A. Percaya diri, B. Minder, C. Sombong. Mempunyai sifat sombong. Nasihat yang dapat diambil dari penggalan cerita di atas adalah kita harus peduli terhadap teman. B. Tidak boleh menghina sesama makhluk. C. Kita harus percaya pada kemampuan diri. Artinya adalah kita tidak boleh menghina sesama makhluk seperti bangau. Berikut ini kalimat imbauan yang tepat adalah A. Mari kita jaga kebersihan lingkungan. B. Awas membuang sampah di sungai. C. Sampah sumber penyakit. Imbauan atau ajaan bertujuan mengajak seseorang melakukan sesuatu. Dalam kalimat imbauan, kata kerjanya memakai akhiran lah. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan kelas.
Ya, itu kalimat imbauan. Kalimat ajaan memakai kata ayo, ayolah, mari, marilah. Contoh, ayo buang sampah pada tempatnya. Mari kita jaga kebersihan kelas. Ya, jawabannya adalah A. Mari kita jaga kebersihan lingkungan. Kalimat imbauan atau ajaan sama. Berikut untuk menjawab soal nomor 8 sampai 10. Soal nomor 8, kalimat imbauan yang tepat sesuai gambar adalah A. Ayo bersihkan lingkungan. B. Berhenti mencemari lingkungan. C. Jangan membuang sampah di sungai. Ya. C. Janganlah membuang sampah di sungai. Gambar tersebut menimbulkan pencemaran titik-titik. A. Tanah. B. Udara. C. Air. Sampah di sungai dapat mengotori air, mencemari air. Jawabannya C. Air. Bahaya dari keadaan sesuai gambar di atas adalah A. Banjir di musim hujan. B. Mengganggu orang memancing. C. Air sungai jernih. Sampah di sungai dapat menyebabkan banjir di musim hujan. Nomor 11. Dila ke rumah Ayu untuk belajar bersama. Di teras ada ayah Ayu sedang membaca koran. Ungkapan sopan yang harus dilakukan Dila adalah A. Assalamualaikum. Ayu di mana? B. Permisi Pak, apakah Ayu ada di rumah? C. Saya mau ketemu Ayu. Ingat kata ajaib untuk mengungkapkan kesopanan? Ya, ada kata maaf, tolong, permisi, silahkan, terima kasih. Harus diucapkan Dila adalah permisi Pak, apakah Ayu ada di rumah? 12. Kalimat yang menggunakan kata sifat yang tepat adalah A. Alisa sedang belajar bahasa Indonesia. B. Anak-anak berpakaian rapi ke sekolah. C. Ibu memasak lontong opor. Pengertian kata sifat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata sifat adalah kata yang menerangkan ciri yang ada pada sesuatu, benda, orang, hewan, dan sebagainya, sehingga membedakannya dari yang lain. Contoh kata sifat antara lain, cantik, pintar, bodoh, malas, rajin, kurus, gemuk, bersih, kotor, rapi, indah, jorok, terampil, sedih, gembira, pemaaf, sombong, sopan, dan lainnya. Kalimat yang mengandung kata sifat adalah B. Anak-anak berpakaian rapi ke sekolah. Ada kata sifat rapi. Ibu bilang kita harus saling membantu. Kata Arai. Peribahasa yang tepat untuk kalimat di atas adalah A. Ada udang di balik batu. B. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. C. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang punya arti tertentu. Contoh, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya suka duka, baik buruk ditanggung bersama-sama. Besar pasak daripada tiang. Artinya belanja lebih besar daripada pendapatan. Ada udang di balik batu, artinya ada suatu maksud yang tersembunyi. Bilang kita harus saling membantu. Peribahasanya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Berikut ini pasangan kata yang memiliki rima akhir sempurna adalah A. Main, koin, jajan. B. Sambung, tabung, nabung. C. Hujan, tabung, hitung. Rimaan bunyi pada suku kata terakhir disebut rima akhir sempurna. Contoh, lihat itu yang diberi warna sama ya. Hitung, tung, untung, tung. Tabung, bung, sambung, bung. Derai, rai, urai, rai. Namanya rima akhir sempurna. Jawabannya ya, sambung, tabung, nabung. Rimanya bung, bung, bung. Perhatikan teks berikut. Pagi hari telah berganti siang. Kucing tidur nyenyak di bawah meja. Jangan suka menghabiskan uang, lebih baik ditabung saja. Teks di atas disebut A. Sajak, B. Peribahasa, C. Pantun. Itu adalah pantun ya. Ciri-ciri pantun terdiri dari sampiran dan isi. Dua baris atas, baris pertama dan kedua dinamakan sampiran. Baris ketiga dan keempat, dua baris bawah dinamakan isi. Sajaknya A, B, A, B. Jawabnya C. Pantun. Nomor 18, perhatikan teks berikut.
Teman memanjat tiang, jangan lupa berhati-hati. Mari bijak memakai titik-titik agar tidak menyesal titik-titik. Kata yang tepat untuk melengkapi teks berikut berturut-turut adalah A. Nanti, uang. B. Barang, kemudian. C. Uang, nanti. Sama, sajaknya ang, A ya. Berarti nanti baris ketiga juga harus ang bunyi akhirnya. Kemudian baris kedua sajaknya T, B, kita namakan B. Maka agar tidak menyesal titik-titik T. Mana? Teman memanjat tiang, jangan lupa berhati-hati. Mari bijak memakai uang agar tidak menyesal nanti. Uang dan nanti. 19. Sampah-sampah menumpuk di sungai. Arti kata ulang pada kalimat di atas adalah sampah-sampah. A. Seperti sampah. B. Banyak sampah. C. Keadaan sampah. Kata ulang yang berarti menunjukkan jumlah lebih dari satu atau banyak. Contohnya, anak-anak artinya banyak anak. Orang-orang artinya banyak orang. Lebih dari satu ya. Barang-barang artinya banyak barang. Mobil-mobil artinya banyak mobil. Kata ulang yang berarti menunjukkan sesuatu yang terjadi berulang. Contohnya, terus-menerus. Berulang-ulang ya. Merobek-robek, berulang-ulang itu kegiatannya, peristiwanya. Memukul-mukul, berulang-ulang. Kata ulang yang berarti saling atau berbalasan. Misalnya, bersalam-salaman artinya saling bersalaman. Tolong-menolong artinya saling menolong. Tendang-tendangan artinya saling menendang. Kata ulang yang berarti menunjukkan tiruan benda atau bukan benda sebenarnya. Misalnya, mobil-mobilan artinya tiruan mobil, rumah-rumahan artinya tiruan rumah, kuda-kudaan artinya tiruan kuda, orang-orangan artinya tiruan orang atau boneka. Jadi, sampah-sampah artinya banyak sampah. Perhatikan teks berikut. Ketika hujan turun. Hore, akhirnya hujan turun. Dida senang udara tidak lagi panas. Dida juga bisa bermain air sepuasnya. Hujan tidak berhenti turun selama 3 hari. Dida pun mulai bosan. Kapan hujan akan berhenti? Ibu juga melarangnya main hujan lagi. Nanti kamu bisa sakit, kata ibu. 10. Tokoh utama dalam cerita di atas ialah ibu. B. Dida. C. Orang-orang. Siapa tokoh utama dalam cerita tadi? Ya, Dida. B. Nomor 2. Isilah dengan jawaban yang benar. Nomor 1. Hobiku membutuhkan banyak bahan makanan dan alat memasak. Hobiku adalah titik-titik. Hobiku adalah memasak. Bila kurang cerdas, titik-titik, ia tekun belajar. Kurang cerdas, tetapi ia tekun belajar. Ya, kata sambung tetapi yang diisikan di situ. Kata sambung tetapi menggabungkan dua kata yang bertentangan, kurang cerdas dan tekun belajar. Nomor 3, anak itu cantik, titik-titik, selalu ceria. Itu cantik dan selalu ceria. Kata sambung dan menggabungkan dua kata yang tidak saling bertentangan atau setara. Jika kamu lewat di depan orang tua, sebaiknya mengucapkan titik-titik. Kamu lewat di depan orang tua, maka sebaiknya kamu mengucapkan permisi. Perhatikan gambar berikut. Lihat, itu ada gambar. Pekerjaan Bapak pada gambar di samping adalah titik-titik. Adalah pekerjaan monter mobil. 6. Tanda baca yang ditulis sebelum kata tetapi atau dan adalah titik-titik. Sebelum kata sambung tetapi atau dan harus kamu tulis dulu koma, tetapi, dan. Nomor 7. Ayah Delisa seorang fotografer, tukang foto ya. Ia membutuhkan alat titik-titik. Fotografer atau tukang foto membutuhkan alat yang namanya kamera. Ia membutuhkan alat kamera. Nomor 8. Besar pasak daripada titik-titik.
Itu tali yang sangat besar, ya, biasanya pada tiang-tiang di kapal. Jadi besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. 9. Sampah plastik, kaleng, botol kaca adalah jenis sampah titik-titik. Sampah itu bukan berasal dari makhluk hidup. Namanya sampah anorganik. Lengkapilah pantun rumpang berikut ini. Lihat hiburan kuda kepang, penarinya sedang bergoyang. Ayo kita ke tanah lapang, jangan lupa bawa titik-titik. Kuda kepang, pang, penarinya sedang bergoyang, yang. Ayo kita ke tanah lapang, pang, jangan lupa bawa titik-titik, yang. Kuda kepang, penarinya sedang bergoyang. Ayo kita ke tanah lapang, jangan lupa bawa layang-layang. Dan tadi anak-anak, soal dan pembahasan PAS Bahasa Indonesia kelas 2. Semoga bermanfaat ya. Sukses selalu.